Untuk kamu yang punya lahan mungil di pemukiman padat penduduk, jangan khawatir ya. Hari ini GD mau membagikan ide desain rumah yang keren yang walaupun berdiri di atas lahan terbatas, rumahnya tetap bisa terlihat mewah dan nyaman seperti ini loh. Lalu yang kerennya lagi, di bagian lantai 2 rumahnya, GD sudah siapkan sebuah area balkon istimewa untuk kalian kumpul bareng keluarga. Apa kabar? Ketemu lagi dengan GD. Ini adalah desain rumah mungil di atas lahan 5x7 meter ya. Nah, yang sedang agak kita lihat ini adalah tampilan depan rumah 5x7 meternya yang GD buat simple namun masih terlihat elegan. Tampak depannya yang modern ini pasti membuat orang tidak menyadari kalau tanah rumahnya hanya 35 meter persegi ya. Kemudian yang menjadi unggulan di desain rumah kali ini ada di bagian lantai 2 rumahnya, di mana akan ada area balkon yang berdampingan dengan area tangga tepat di sebelahnya. Kemudian tepat di bagian depan dari bukaan dari area tangganya, GD berikan spot untuk meletakkan tanaman-tanaman hias untuk memberikan kesan asri di bagian tampak depan rumahnya ini ya. Lalu, GD juga memberikan sentuhan warna kayu dengan pemasangan panel WPC yang dikombinasikan dengan keramik gelap untuk finishing dinding lantai 1 rumahnya ini. Kemudian kalau kita sedikit mendekat, tepatnya ke bagian dinding pagar rumah, GD menggunakan cat eksterior berwarna seperti kayu yang dikombinasikan dengan permainan tali-tali air. Sementara kalau untuk akses masuk ke halaman rumah ada satu melalui pintu parkiran motor yang akan membawa agenda sista langsung menuju ke pintu masuk utamanya yang GD buat membuka ke arah samping. Sementara untuk area halaman sendiri, di bagian depan ini GD bagi menjadi 2, yaitu area taman di ujung depan sana dan juga area parkiran motor di bagian depan kiri rumahnya ini. Kita akan lihat satu-satu ya, kita mulai dari bagian taman yang di depan. Untuk area taman yang di bagian depan ini, GD buat dengan total ukuran 2,5 dikali 1 meter. Apabila agenda sista memiliki tanah yang lebih panjang dari 7 meter, tambahkan taman yang di depan ini ya, supaya penyerapan air di rumah kalian lebih banyak. Nah, berlanjut lagi, kita akan pindah ke bagian sisi depan kiri untuk kita sama-sama lihat area parkiran motornya ini ya. Untuk area parkiran motor yang berada di bagian depan kiri rumah ini, GD desain dengan total ukuran 2,5 dikali 2 meter. Nah, baru kemudian tepat di bagian sampingnya, seperti yang sudah GD jelaskan tadi, kita akan melihat sama-sama akses pintu masuk utama ke dalam rumahnya tuh. Dan gak usah pakai lama-lama lagi, yuk langsung aja ikut GD. GD mau kasih lihat bagian dalam rumah 5x7 meternya nih. Walaupun rumahmu berdiri di atas lahan terbatas, bukan berarti nggak bisa punya ruangan tamu yang keren seperti ini loh. Nah, ini dia ya. Sesaat kita masuk ke rumah, kita langsung disambut di area ruangan tamu super nyaman ini. Area ruangan tamunya GD desain dengan total ukuran 2,5 dikali 2,25 meter yang GD lengkapi dengan banyak bukaan tuh. Selain ada bukaan melalui pintu masuk utamanya sendiri, ada sebuah bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian taman di depan rumahnya tadi ya. Kemudian seperti agenda yang kita lihat juga, GD tambahkan bukaan jendela mungil di atas jendela utama untuk memaksimalkan lagi sinar matahari yang bisa masuk ke bagian dalam rumahnya ini. Bagaimana? Keren nggak desain area ruangan tamunya? Kalau cukup keren, bantu like videonya ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke ruangan berikutnya ya. Berada tepat di bagian belakang dari akses pintu masuk ke dalam rumah, itu adalah area tangga ke lantai 2. Sementara tepat di bagian belakangnya nanti akan ada area ruangan makan dan juga dapur di desain rumah kali ini ya. Lalu kalau dari arah ruangan tamu, kalian menyusuri koridor yang ada di bagian belakangnya, tepat di bagian ujung itu akan ada akses pintu menuju ke area kamar tidur yang pertama. Dan juga di bagian depannya, di samping kiri kamera, itu adalah akses menuju ke area kamar mandi yang pertama ya. Nah, sekarang kita akan lihat satu-satu, kita mulai dari area kamar mandinya nih. Untuk area kamar mandinya sendiri, ini GD desain dengan total ukuran 1,5 meter dikali 1,25 meter. Mengingat lahannya hanya 5x7 meter, ukuran area kamar mandinya memang tidak bisa terlalu besar ya. Lalu dari area kamar mandinya, kalau kita keluar di bagian kiri kamera itu ada akses pintu geser yang akan membawa kita menuju ke area kamar tidur yang pertama di desain rumah hari ini. Untuk area kamar tidur yang pertama, ini GD desain dengan total ukuran 3,25 dikali 2,5 meter. Mengingat ukuran tanahnya yang terbatas hanya 5x7 meter, ukuran area kamar tidur ini sudah cukup memadai ya. Sementara itu, untuk bukaan cahaya dan udaranya sudah GD buatkan berada di bagian kaki ranjang. Ada satu buah bukaan jendela yang besar yang mengarah ke bagian area taman indoor yang berada tepat di sebelahnya tuh.
Nah, supaya lebih jelasnya, GD mau ajak Agenda Sista kembali ke area koridor untuk kita sama-sama pindah ke bagian sisi kiri rumah yuk, untuk melihat area ruangan makan, dapur, dan juga area taman indoornya tadi. Setelah tadi kita melihat area ruangan tamu super keren yang berada di bagian sisi depan kanan rumah, sekarang kita pindah ke bagian sisi kiri rumah yuk. Kita akan mulai melihat dari area ruangan tangga yang berdampingan dengan area ruangan makan di bagian belakangnya nih. Menjadi satu bagian di ruangan yang sama, ini adalah area ruangan makan dan area ruangan tangga yang GD desain dengan total ukuran 2,5 x 2,5 meter. Kemudian tepat di bagian depannya Agenda Sista akan melihat akses tangga menuju ke bagian lantai 2 yang nanti di benerannya seperti biasa harus Agenda Sista tambahkan railing pengaman ya. Nah, kalau di bagian depan ada akses tangga menuju ke bagian lantai 2, di bagian belakang dari area ruangan makan ini dipisahkan dengan permainan partisi balok kayu, kita bisa melihat akan ada alur sirkulasi yang membawa Agenda Sista menuju ke area dapur dan juga area taman indoornya tuh. Yuk langsung aja, nggak usah pakai lama-lama, kita intip sama-sama ya area dapurnya. Untuk area dapur dan area taman indoor ini GD buat dengan total ukuran 1,75 x 2,5 meter. Yang mana tepat di bagian atasnya akan ada bukaan void yang menerus sampai ke bagian lantai 2-nya ya. Dengan adanya bukaan ini memungkinkan cahaya untuk masuk tidak hanya ke bagian area dapur dan taman indoornya, tapi juga menuju ke bagian kamar yang ada di bagian sampingnya. Dengan adanya area taman yang walaupun ukurannya tidak terlalu besar ini, tetap bisa memberikan efek asri ke bagian area dapur yang ada di bagian sampingnya tuh. Nah, setelah kita melihat area dapur, taman indoor, dan juga area ruangan makannya, berarti semua ruangan di lantai dasar sudah GD kasih lihat. Dan sekarang saatnya GD ajak Agenda Sista untuk naik dan kita lihat ruangan-ruangan yang ada di bagian lantai 2 rumahnya ini. Sesaat kita naik ke lantai 2, kita akan menemui sebuah area koridor yang menghubungkan kita ke beberapa ruangan. Di sebelah kanan kamera itu akan ada akses pintu yang menuju ke area ruangan menjemur, diikuti dengan pintu ke area kamar tidur yang kedua. Lalu kemudian di bagian ujung koridor itu akan ada akses menuju ke area kamar mandi di lantai 2. Diikuti kemudian di bagian sampingnya akan ada akses menuju ke area balkonnya ya. Sekarang kita lihat satu-satu, kita mulai dari area menjemurnya ini. Untuk area menjemurnya, ini GD buat dengan ukuran 1 x 2,5 meter. Kalau Agenda Sista lihat di bagian sampingnya itu adalah bukaan void yang berasal dari area dapur yang ada di bagian bawahnya ya. Bukaan void inilah yang tadi kita sudah lihat sama-sama di bagian lantai dasar yang GD buat menerus sampai ke bagian lantai 2, tepatnya sampai ke area menjemurnya. Kemudian kalau Agenda Sista lihat juga tepat di bagian atas dari area void dan area menjemur ini, GD berikan tambahan kanopi yang tentu saja akan melindungi pada saat cuaca hujan. Dan pastikan juga dinding pemisah antara area menjemur dan voidnya dibuat tinggi demi faktor keamanan, apalagi jika Agenda Sista memiliki anak kecil di rumah ya. Tentu saja seperti biasa, desain yang GD bagikan harus disesuaikan lagi dengan kondisi Agenda Sista masing-masing. Nah, selanjutnya kita menuju ke ruangan berikutnya, yaitu area kamar tidur yang kedua ini nih. Untuk area kamar tidur yang kedua, GD desain dengan total ukuran 3,25 x 2,5 meter. Jadi di rumah kali ini walaupun lahannya terbatas, kedua kamar tidurnya memiliki ukuran yang sama besar nih. Nah, kemudian untuk area kamar tidur yang kedua ini, untuk bukaan udara dan cahayanya GD arahkan ke bukaan void yang berada di bagian atas dari dapurnya tadi. Dan sama seperti dengan dinding pembatas tadi, bukaan jendela di lantai 2 ini juga perlu Agenda Sista perhatikan keamanannya jika kalian memiliki anak kecil di rumah. Kalian bisa tambahkan teralis minimalis seperti ini, atau untuk opsi yang kedua kalian bisa perkecil ukuran jendelanya yang tentu saja tidak mengurangi manfaatnya untuk memberikan pertukaran udara dan cahaya yang baik ke bagian dalam kamar tidurnya. Seperti biasa nanti tinggal Agenda Sista sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing ya. Berlanjut kemudian, tepat di bagian depan pintu menuju ke kamar tidur yang kedua ini ada satu spot yang GD gunakan sebagai tempat meletakkan mesin cucinya ya. Spot ini akan menjadi ruangan peralihan sebelum kita menuju ke area kamar mandi yang ada di bagian sampingnya dan juga menuju ke area balkon yang ada di depannya. Untuk area kamar mandinya sendiri, ini GD desain dengan total ukuran 1,5 x 1,25 meter, yang mana ukuran ini sama persis dengan kamar mandi yang pertama yang berada tepat di bawahnya. Berlanjut kemudian dari arah kamar mandi, kalau kita keluar dan berbelok ke kanan, kita akan sampai di area balkonnya ini nih.
Dirancang untuk memberikan ruangan ekstra di bagian luar rumahnya sebagai tempat untuk berkumpul dengan nyaman bersama teman ataupun keluarga sambil menikmati secangkir kopi atau teh kesukaan kalian. Itu adalah konsep yang Gede coba angkat dalam membuat area balkon di rumah kali ini. Area balkonnya sendiri ini Gede desain dengan total ukuran 2,5 x 2,25 meter yang pada video kali ini Gede tata dengan meletakkan 3 buah kursi dan sebuah coffee table tuh. Penataan ini tentu saja bisa disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Misalkan kalau Agandasista ingin menggunakan konsep lesehan, itu juga boleh-boleh saja ya. Dan karena kita sudah sampai ke bagian balkonnya, berarti keseluruhan ruangan di desain rumah 5 x 7 meternya sudah Gede jelaskan. Untuk Agandasista yang suka dengan desain yang Gede bagikan hari ini, jika berkenan bantu like videonya dan bantu bagikan ke teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf Gede pasti ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya. Bye.